Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, oke, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan kalian walaupun kalian sekarang sedang puasa. Oke. Untuk selanjutnya ya, hari ini Ibu nanti akan membahas tentang integral dan akan disajikan sebuah video. Silahkan kalian lihat penjelasannya ya tentang integral. Itu adalah bab yang baru, tetapi
ini sebelum kita memulai pembelajaran, nah biar nggak ngantuk nih, tambah semangat belajar matematikanya ya. Walaupun sekarang udah mulai siang nih, cepat bangun ya. Bagi yang masih tidur silahkan kalian presensi masuk ke edu learningnya ya, ikuti penjelasannya. Oke, kita jargon dulu ya, jargon dari matematika menyenangkan. Oke, dan satu lagi nih, jargon dari SMA Mekar Arum tercinta kita. Mekar Arum, deket, dedeh, imet, yes. Oke, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini yang sudah ibu tadi ya dari di awal, yaitu tentang integral. Jadi prasyaratnya integral itu apa, nanti kita lihat penjelasannya bagaimana ya. Dan silahkan kalian klik di sana ya, materinya ada modulnya di edu learningnya ya, penjelasannya bagaimana. Oke, integral di sana itu adalah prasyaratnya kalian sudah memahami tentang turunan. Jadi tentang turunan fungsi ya, dan otomatis kalau kalian paham tentang turunan, otomatis nanti untuk pembelajaran integralnya kalian tidak akan terlalu kesulitan. Ini adalah bab terakhir ya di kelas 11. Oke, biar lebih cepat ya kalian lebih ini, karena kita sudah agak lumayan telat. Silahkan kalian lihat penjelasannya di video berikut ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel MathLab. Pada video ini saya akan membahas materi tentang integral. Dan materi tentang integral ini akan saya bagi ke dalam beberapa video ya. Dan pada video pertama ini saya akan menjelaskan integral tak tentu. Integral tak tentu yang konsep dasarnya ya, benar-benar konsep dasar. Ini cocok bagi kalian yang baru berkenalan dengan integral. Saya akan menjelaskannya secara sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan 7 soal. Saya harap 7 soal ini sudah mewakili pertanyaan teman-teman, permasalahan teman-teman mengenai integral tak tentu. Oke, sebelum saya bahas, saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di sini. Ingat, di sini belajarnya kita gratis ya, benar-benar gratis. Jadi teman-teman nggak usah beli voucher apapun, di sini benar-benar gratis. Oke, sebelum kita bahas ketujuh soal tadi, saya akan sedikit menjelaskan konsep dasar dari integral ya. Integral itu disebut juga sebagai antiturunan, jadi kebalikan dari turunan. Jadi misalnya gini, kalau suatu fungsi fx kita turunkan menjadi f aksen x. Masih ingat ya turunan atau diferensial? Jadi dari fx kita turunkan, kita peroleh f aksen x. Nah sebaliknya, kalau misalnya ada suatu turunan fungsi dan kita ingin tahu fungsinya, fungsi awalnya, kita pengen ini nih. Nah maka dari turunan ini bisa kita integralkan, maka kita peroleh fungsi awalnya. Ini integral. Ya, sebagai contoh gini. Misalnya suatu fungsinya fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x tambah 7 misalnya. Kalau kita turunkan, maka f aksen x, masih ingat turunan? Pangkat kalikan dengan koefisien, ya enggak? 2 kali 3, 6x pangkat. Pangkatnya diapain kalau turunan? Dikurangi 1 kan? 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1. Yang ini 5x kalau kita turunkan menjadi 5. Nah ini turunannya. Nah sekarang gimana kalau misalnya ada suatu fungsi nih fx, fungsinya kita nggak tahu ya, belum diketahui, tiba-tiba turunannya ada. Turunannya itu misalnya anggap misalnya 7x kuadrat tambah 4x misalnya seperti ini. Nah kita ingin nyari ini fungsinya apa sih, gimana sih fungsinya, turunannya ini gitu. Nah dari sini kita butuh suatu operator yang kita sebut dengan integral. Jadi untuk memperoleh si fungsi ini dari turunan ini, maka kita gunakan integral ya. Simbol dari integral
itu seperti ini ya, konsepnya sangat sederhana. Misalnya kita mau mengintegralkan kx pangkat n, dimana k ini adalah koefisien dari x dan n adalah pangkat variabelnya ya, kx pangkat n dx. Nah, cara integral seperti ini ada dua kemungkinan ya. Kalau n-nya bukan negatif 1, maka cara mengintegralkannya adalah k per pangkatnya ditambahin 1, n tambah 1, x pangkatnya ditambah 1 plus c. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa ada plus c nya. Dan ini untuk n tidak sama dengan negatif 1. Lalu gimana kalau n nya ternyata negatif 1? Beda lagi ya. Kalau n nya negatif 1, nanti kan negatif 1 tambah 1 0 kan, akan jadi k per 0, tidak terdefinisi kan. Maka ada aturan khusus kalau pangkatnya negatif 1, maka kita peroleh k ln x plus c. Nah, beda lagi, tapi untuk SMA kayaknya jarang deh yang pangkatnya negatif 1 ya. Jadi kalau SMA lebih yang ini nih yang kita gunakan, yang pertama ya. Oke, jadi yang kedua ini untuk n sama dengan negatif 1. Oke, nah ini konsep dasarnya yang perlu kalian catat ya. Nah, biar jelas saya kasih contoh. Misalnya kita mau mengintegralkan integral 2x pangkat 3 dx. Gimana caranya? Lihat koefisiennya, ini 2 kan. Kalian bagi dengan pangkat yang ditambahin 1. Saya ulangi, kalian bagi si koefisien ini, kalian bagi dengan pangkat yang ditambahin 1. Ini pangkatnya 3, tambahin 1, 4, jadi 2/4. X pangkat berapa? Pangkatnya ya tambahin 1, pangkat 4 plus C. Gampang kan? Lagi, integral 3x pangkat 5 dx misalnya. Gimana? Jadi 3 per, ini pangkatnya 5 tambah 1, 6, 3/6. X pangkat 6 plus C, atau mau disederhanakan juga boleh, setengah. Kenapa setengah? 3/6 kan setengah ya enggak? X pangkat 6 ditambah C. Oke, lalu gimana kalau misalnya ada beberapa suku? Misalnya integral dari 4x kuadrat tambah 5x gitu dx. Gimana cara mengintegralkannya? Nah, kalian integralkan masing-masing sukunya ya. Jadi masing-masing ini kalian integralkan. Integral dari 4x kuadrat berapa? Ya 4 per 2 tambah 1 3, 4/3 x pangkat 3. Ini plus, ini koefisiennya 5, sama kita integralkan lagi 5 per, ini pangkatnya kan 1 tambah 1 2 x pangkat 2 plus C. Nah, seperti itu. Lalu gimana kalau bentuknya akar? Misalnya integral 2 akar x dx. Ayo gimana? Ya, kalau ketemu bentuk akar, kalian ubah dulu akarnya menjadi pangkat ya. Udah belajar eksponen kan pastinya. Gini, kalau ada a pangkat m, indeksnya n, ini sama aja dengan a pangkat m per n gitu kan. Jadi ini kalau kita ubah, ini indeksnya kok nggak ada, indeks di akar kok nggak ditulis, itu kuadrat, berarti akar kuadrat, berarti 2 ya. Ini pangkatnya nggak ada, oh pangkatnya 1. Jadi integral 2x pangkat setengah gitu dx. Ini belum kita integralkan ya, kita baru merubah bentuknya. Sekarang baru kita integralkan. Jadi 2 per setengah tambah 1, 1/2 atau 3/2. X pangkat setengah tambah 1 yang tadi, 3/2 plus C. 2 dibagi 3/2, caranya gampang. 2 kali 2, 4/3 nantinya. 4/3 X pangkat 1/2. Ya enggak? 3/2 itu 1/2 plus C. Atau ini bisa kalian ubah menjadi 4/3 X pangkat 1 kali X pangkat setengah plus C. Jadi hasilnya 4/3 X akar X plus C. Simpel kan? Nah, konsep dasarnya seperti itu ya. Oh ya, yang contoh kedua, gimana kalau pangkatnya negatif 1 misalnya? Contoh, kalian mau nyari integral 3 per x dx. Nah, gimana coba?
3 per X ini sama aja dengan integral 3X pangkat negatif 1, ya enggak? DX. Oh, ini pangkat negatif 1. Coba kalau kita gunakan aturan yang pertama, ini akan menjadi 3 per negatif 1 tambah 1, 0. 3 per 0 tidak terdefinisi. Maka untuk pangkat negatif 1 itu ada kekhususan. Kita gunakan yang ini, K ln X. Di sini K-nya 3. Oh, berarti 3 ln X plus C. Nah, ini jawabannya ketika pangkatnya negatif 1. Oh ya, mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih hasil integral itu harus kita tambahin plus C-nya gitu. Contohnya integral 2x pangkat 3 tambah 4x min 5 dx. Kalau kita integralkan gimana? Berarti 2 per 3 tambah 1, 4. 2 per 4 itu setengah kan. X pangkat 4 plus 4 per ini 1 tambah 1, 2. Jadi 4 per 2, 2x kuadrat min 5. Gimana kalau konstanta? Kalau konstanta kalian integralkan gini, saya jelasin dulu terpisah. Kalau misalnya kalian mau mengintegralkan suatu konstanta, integral 5dx misalnya, ini kalau kalian tambahin variabel juga boleh, berarti 5x pangkat 0 dx gitu. Jadi kalau kita integralkan akan menjadi 5 per 0 tambah 1, 1x pangkat 0 tambah 1, 1 plus C. Jadi kita peroleh 5x plus C. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kalian mengintegralkan suatu konstanta, kalian tinggal tambahkan variabel di belakangnya. Jadi kalau kita mau mengintegralkan ini min 5, berarti jadi min 5x gitu plus C. Nah, ini nih kenapa harus ada plus C-nya. Oke, akan saya jelasin. Misalnya kita balik ke turunan ya. Misalnya saya punya suatu fungsi fx sama dengan 6x kuadrat tambah 7x tambah 3. Kemudian ada lagi fungsinya fx sama dengan 6x kuadrat tambah 7x tambah 4. Lagi fx sama dengan 6x kuadrat tambah 7x min 10. Satu lagi deh, fx sama dengan 6x kuadrat tambah 7x tambah 2019. Coba kalau ini kalian turunkan, maka f aksen x nya gimana? Yang pertama 6x kuadrat tambah 7x tambah 3, 2 kali 6 12 kan, 12x tambah 7 gitu kan. Ini 3 nggak ada variabelnya atau x pangkat 0 gitu, jadi turunannya itu 0. Yang ini turunannya gimana? 12x ya, 12x tambah 7. Yang ini turunannya gimana? Oh, ternyata tetap kan 12x tambah 7. Ini juga sama. Ketika kita turunkan 12x tambah 7. Sekarang kita ke integral. Kalau misalnya ya, integral dari 12x tambah 7 apa? 12x tambah 7 dx. Berarti 12 per, ini kan pangkatnya 1 ya, 1 tambah 1 2, 12 per 2 6, 6x pangkat 1 tambah 1 2 ditambah ini konstanta, tinggal tambahin variabel tambah 7x tambah C. Nah, jadi maksudnya gini, C ini adalah suatu konstanta, bisa berapapun ya. Jadi artinya di sini lihat, ketika ini kita integralkan, hasilnya tuh tetap gitu, 6x kuadrat tambah 7x tambah C. C ini bisa berupa angka. Jadi integral dari suatu turunan kan ini kan. Di sini ketika kita integralkan harusnya dapatnya 3, tapi di sini C. Jadi C itu bisa 3, bisa 4, bisa negatif 10, bisa 2019, bisa berapapun. Karena ketika kita turunkan, si konstantanya hilang. Jadi ini nilai suatu konstanta, bisa berapapun gitu ya. Jadi mau C-nya kalian ganti jadi 2015 misalnya, ketika ini kalian turunkan, ya tetap hasilnya ini 12x tambah 7. Mau C-nya kalian ganti jadi 2010 misalnya, ya tetap turunannya yang ini juga gitu. Jadi C ini konstanta, bisa bernilai berapapun. Paham ya? Oke. Nah, itu konsep dasar mengenai integral, sederhana ya. Nah, sekarang kita akan bahas ke-7 soal yang saya tunjukkan di awal video.
Oke, kita bahas soal pertama, integral dari 3x kuadrat min 4x tambah 5dx sama dengan, oke, integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 5dx. Caranya ya gampang banget, kalian tinggal integralkan setiap suku dari aljabar ini ya. 3x kuadrat berarti 3 per berapa? Ya 2 tambah 1, 3, berarti kan 3 per 3 ya, 3 per 3. X pangkat berapa? Pangkatnya tambahin 1 jadi pangkat 3 dikurangi 4 per, ini pangkatnya berapa? Ini pangkat 1, 1 tambah 1, 2, oh berarti 4 per 2. X pangkat 2, ini konstanta gimana? Ya tambahin variabel X plus C, atau ini bisa kita sederhanakan jadi 3 per 3 kan 1. X pangkat 3 min 4 dibagi 2, 2x kuadrat ditambah 5x tambah C. Jadi yang ini jawabannya adalah berapa? X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 5x tambah C. Simpel ya. Sekarang kita bahas soal nomor 2, integral dari dalam kurung 2x min 1 dikuadratkan dx ya. Oke, kita pakai cara yang standar aja dulu ya, cara yang biasa. Kita kuadratkan dulu ini. 2x min 1 kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 dx. Nah, baru kita integralkan. Berarti ini koefisien kan 4. 4 per berapa? 2 tambah 1, 3. 4 per 3x pangkat 3, ya enggak? Dikurangi 4 per, ini pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2x pangkat 2 ditambah ini konstanta 1 tambahin variabel jadi 1x plus C, atau 4 per 3 x pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2, 2x kuadrat ditambah x plus C. Nah itu hasilnya 4 per 3 x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x tambah C. Itu soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3, integral dari 1 per 3x akar x dx. Nah lo gimana kalau kayak gini? Ingat, kalau ketemu bentuk akar kalian ubah dulu ke pangkat ya. Kalian ubah dulu ke bentuk pangkat. Integral 1 per 3x pangkat 1 kali x pangkat, ini kan akar x itu x pangkat setengah dx gitu ya. Jadi integral 1 per 3, kalau dikalikan dan basisnya sama, pangkatnya diapain? Ditambah kan, 1 ditambah setengah, 1 setengah, atau 3 per 2 dx. Nah sekarang gunakan sifat eksponen. 1 per a pangkat n, 1 per a pangkat n itu sama aja dengan a pangkat negatif n, ya enggak? Jadi ini integral 1 per 3 x pangkat negatif 3 per 2. Hati-hati, 3 nya jangan ikut naik ke atas ya, karena pangkat ini hanya untuk x saja. Nah sekarang baru kita integralkan. Jadi 1 per 3 dibagi negatif 3 per 2 ditambah 1, negatif 1 setengah ditambah 1 ya negatif setengah, ya enggak? Negatif setengah gitu. X pangkat negatif 3 per 2 ditambah 1, negatif setengah, plus C. Nah sekarang gimana kalau pembagian pecahan? Udah pada tahu ya, A per B kalau dibagi C per D gimana? Ayo, berarti A per B kali D per C, ya enggak? Jadi kalau ini 1 per 3 kali negatif 2 per 1, berarti negatif 2 per 3 x pangkat negatif setengah plus C. Nah ini pangkatnya negatif, balikin lagi ke bawah, 3x pangkat positif setengah plus C, atau negatif 2 per 3 pangkat setengah, itu kan akar x berarti, plus C. Nah ini jawabannya negatif 2 per 3 akar x
plus C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Integral dari x pangkat 6 min 3 per x pangkat 4 dx. Saya tulis dulu deh soalnya. Integral dari x pangkat 6 min 3 per x pangkat 4 dx. Nah, gimana coba? Hati-hati, jangan kalian kerjakan atas integralkan, bawah integralkan ya. Itu keliru. Tapi caranya gini, ini kalau misalnya ada bentuk A min B atau A plus B per C misalnya, ini sama aja dengan A per C ditambah B per C. Jadi ini dibagi ini bagi ini gitu. Jadi masing-masing suku yang di atas itu dibagi dengan yang di bawah ya. Jadi bentuk ini samanya gini. Integral x pangkat 6 per x pangkat 4 dikurangi 3 per x pangkat 4 dx gitu. Jadi ini berapa? Integral x pangkat 6 dibagi x pangkat 4. Kalau dibagi pangkatnya kan dikurangi ya, jadi x pangkat 2. Nah kalau yang ini akan menjadi 3x pangkat negatif 4. Gunakan sifat eksponen dx. Nah baru sekarang kita integralkan. Ini koefisiennya 1, pangkatnya 2 tambah 1 3. Jadi 1 per 3x pangkat 3 dikurangi 3 per negatif 4 tambah 1 negatif 3 kan, x pangkat negatif 3 plus C. Oke, 1 per 3 x pangkat 3 negatif positif kan, 3 dibagi 3 1, x pangkat negatif 3 plus C, atau 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat positif 3, tahu ya sifat eksponen kan, plus C. Dan ini jawabannya 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 plus C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Anak tadi sudah lihat kan ya penjelasannya tentang integral. Nanti kita diskusikan apabila yang tidak pada tayangan video yang tadi ya. Nanti kita diskusikan di EduLearning. Sudah presensikan? Untuk sementara itu tidak ada tugas ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya di EduLearning baru kita latihan soal. Kalau untuk hari ini itu hanya penjelasan dari materinya saja tentang integral tak tentu. Nanti makin masih banyak lagi ya, kurang lebih 1 bulan lagi mungkin kita akan kenaikan kelas ya. Tetapi silahkan nanti kalian pelajari, itu sudah ada modulnya, silahkan kalian pelajari ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk pembelajaran matematika wajib. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.